Sri Gutomo, lahir 13 Juli tahun 1970. Jabatan fungsional adalah profesor dalam bidang geoelektrodinamika di Fisika Bumi, Institut Teknologi Bandung. Jabatan struktural sekarang yaitu Dekan FMIPA ITB tahun 2020 sampai 2024. Akan berakhir ya Pak. Ya mudah-mudahan akan lanjut di periode kedua ya. Pendidikan S1 ITB tahun 95 lulus bidang fisika, S2 ITB tahun 97 yaitu bidang fisika bumi. Beda setahun dengan saya Pak, saya masuk 96. Sedangkan S3 Universitas Tokyo tahun 2002 dalam bidang geofisika. Adapun publikasi ini dalam 5-10 tahun terakhir, yaitu publikasi internasional itu sekitar 47 publikasi nasional 18 dan proceeding 98. Sedangkan buku ada 7 buah dan riset yang telah dibiayai itu adalah 40 riset. Sedangkan pengalaman dalam bidang geofisika itu ada sekitar 51 pengalaman ya, Sedangkan penghargaan dari Presiden ada 2 dan di ITB ada 1. Tadi saya cari-cari Scopusnya Pak Wahyu itu, jumlah dokumen yang telah dipublikasikan pada jurnal yang terindeks Scopus itu adalah 111 dengan high index 9 dan Sinta overall-nya itu adalah 3111. Ya, itulah CV singkat dari Profesor Wahyu Sri Gutomo. Dan saat ini beliau akan menyampaikan suatu materi dengan judul Electromagnetics Modeling and Inversion as a Tool for Interpretation in Volcanology, Geothermal and Natural Resources Exploration. Waktu Bapak diberikan kurang lebih 40 menit, dibagi 2 yaitu 15-20 menit presentasi dan sisanya kita tanya jawab. Jadi sebentar saya akan beri kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Hanya 2-3 penanya aja karena mengingat waktu. Tidak berlama-lama, untuk itu saya sampaikan kepada Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Andi, Pak Andi. Jadi kita sebetulnya bertemu berarti dulu ya. Pernah bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih segenap jajaran Unsrat, Pak Wakil Rektor tadi, kemudian Bapak Dekan dan jajaran Pak Wadek, kemudian Prof. Beni juga ini sebagai alumnus Dekan dan juga teman-teman narasumber ada Pak Dekan Beri, Pak Hilman dan Pak Yamin dan para hadirin sekalian. Jadi tadi saya diperkenalkan sebagai narasumber sekaligus Dekan FMIPA. Terkait Dekan FMIPA, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa ITB dengan modus yang agak ya waktu yang terbatas telah melakukan revisi kurikulum termasuk FMIPA-nya, dan dalam kondisi yang terbatas tersebut kita berusaha menyelesaikan draft kurikulum yang sudah disahkan oleh Senat Akademik. Saya menyampaikan ini maksudnya teman-teman Unsrat terutama FMIPA, saya sarankan menyiapkan waktu yang agak lebih leluasa. Tetapi intinya adalah bagaimana kita selalu mengupdate coverage kurikulum kita, kemudian relevansi dengan masyarakat dan dunia industri, serta modus delivery-nya. Nah itu mungkin yang banyak hikmah dari kami kalang kabut kemarin, menuntaskan dan sebagainya. Itu saja sebagai dekan. Sisanya tadi seperti disampaikan adalah saya ingin juga karena Sulawesi Utara ini juga merupakan salah satu wilayah di mana Indonesia diberkahi dengan daerah-daerah di mana potensi panas bumi terdapat. Saya ingin menyampaikan satu hal yang terkait bidang saya, bidang kami, yaitu electromagnetic modeling dan inversion.
Jadi pemodelan elektromagnetik, pemodelan dan inversi elektromagnetik sebagai alat untuk menginterpretasi aspek-aspek vulkanologi, geotermal, dan eksplorasi sumber daya alam. Kurang lebih demikian. Saya tulis bersama adik-adik mahasiswa pasca dan juga beberapa researcher di lab kami. Berikutnya. Nah, jadi kita sudah sangat mengetahui bahwa sistem gunung api ini dikarakterisasi secara fisis oleh parameter yang kita sebut resistivitas atau konduktivitas, resistivitas listrik atau konduktivitas, dan di mana tipikal untuk daerah gunung api kita akan mendapatkan lingkungan batuan vulkanik yang resistif, low conductivity, ya. Kemudian juga kita mendapatkan magma kadang fasa molten gitu ya, yang konduktif. Kemudian juga hidrotermal sistem hidrotermal gitu ya, yang juga nanti dikarakterisasi oleh kehadiran misalkan alterasi, mineral alterasi seperti lempung, clay cap, lempung tutupan dan sebagainya. Nah, kondisi ini sebetulnya sangat ideal untuk ditelusuri secara tidak langsung tanpa harus menggali dengan menggunakan prinsip dan teknologi elektromagnetik. Next. Nah, ini tadi gunung api, demikian pula misalkan geotermal, di sekitar sini ada Lahendong dan sebagainya. Kurang lebih kalau berbasiskan textbook lah gitu ya. Jadi struktur geotermal itu terdiri dari heat source, biasanya batuan solid yang mendingin sebagai sumber panas, kemudian memberikan konduksi panas ke lapisan reservoir, di mana di sana adalah lapisan banyak fracture terisi air, dan air ini terpanaskan dengan proses kimia fisis yang terjadi. Juga sedemikian akan muncul caprock atau batuan penutup yang impermeable, yang banyak dikarakterisasi oleh kehadiran mineral lempung yang secara elektromagnetik, secara listrik itu dikarakterisasi oleh nilai atau kontras resistivitas listrik. Misalkan caprock, kehadiran lempung sebagai penutup sistem geotermal memiliki konduktivitas tinggi atau resistivitas rendah, sedangkan reservoir di bawahnya memiliki resistivitas menengah yang disampaikan. Nah, kontras inilah yang penting untuk dipahami. Berikutnya, dan tadi disampaikan bahwa mengapa metode elektromagnetik untuk mengungkap struktur resistivitas atau konduktivitas bawah permukaan menjadi efektif karena kehadiran kontras di sistem geotermal dan sistem volkanik misalnya. Nah, secara mendasar intinya adalah medan elektromagnetik primer datang ke bumi baik secara gratisan maupun dibangkitkan. Dia berinteraksi dengan batuan bawah permukaan. Katakanlah batuan ini lebih konduktif dibanding lingkungannya. Nah, dalam batuan anomali tersebut akan muncul arus sekunder, dan arus sekunder ini akan menimbulkan medan elektromagnetik sekunder. Nah, di permukaan kita ukur primer dan sekunder dengan catatan bagian sekundernya mengandung informasi bawah permukaan. Berikutnya, nah ini sebagai contoh, tadi sudah saya sampaikan efektivitas metode elektromagnetik ini karena kehadiran kontras konduktivitas, gitu ya, di mana konduktivitas ini bergantung pada temperatur, porositas, saturasi fluida, kemudian juga sifat-sifat konduktivitas fluida mengisi batuan. Dan ini sebagai contoh di kiri atas ini adalah contoh model 3 dimensi hasil modelan inversi dari suatu sistem gunung api, ya. Dan kita melihatnya dari permukaan hingga ke bawah dari struktur konduktivitas atau resistivitas listriknya. Berikutnya, nah jadi Indonesia ini diberkahi dengan
berbagai sumber daya alam, termasuk tentu sumber daya alam terkait panas bumi sebagai konsekuensi langsung dari keberadaan korsleting dari sistem vulkanik kita yang terkait juga dengan sistem subduksi dan juga terkait dengan sistem kegempaan dan sebagainya. Intinya adalah potensi sumber daya itu kadang-kadang dekat dengan potensi risiko ya. Misalkan bencana alam dari kegempaan, dari gunung api, tapi berkahnya juga sangat tersebar dan kita lihat settingnya hampir kebanyakan gunung api Indonesia adalah bagian dari Sunda Arc yang membentang 3.000 km gitu ya, dari Sumatera hingga Laut Banda. Nah kemudian kita kurang lebih memiliki hampir 130 volcano aktif gitu ya, dan ini juga dari sisi mitigasi bencana juga menjadi perhatian gitu ya. Dan aplikasi metode-metode elektromagnetik dalam hal ini berarti geofisika dan fisik. Kenapa saya menekankan fisik di bawah Pak Dekan ini penting? Karena elektromagnetik metode ini basic fisikanya harus kuat, yaitu di aspek elektromagnetisme dan pemahaman tentang fenomena gelombang misalkan dan seterusnya. Dan ini menjadi semacam tools yang efektif untuk mendapatkan informasi bawah permukaan dari sisi resistivitas. Berikutnya, nah ini dari sisi selain tadi volcano kemudian perlu kita memitigasi potensi bencana, saya sampaikan juga bahwa Indonesia memiliki potensial gitu ya, cadangan lah energi geotermal yang cukup besar, hampir 24 gigawatt elektrik gitu, ekivalennya. Tetapi baru sekitar di atas 9% yang terrealisasi install kapasitinya gitu ya. Dan menurut kementerian tahun 2030 dan setelahnya seharusnya ada peningkatan sehingga bukan hanya 2, sekian mega, 2000 sekian mega atau 2 giga, tetapi mencapai 8 giga. Dan ini memerlukan keterlibatan kita dari engineering, dari sains dan sebagainya. Dan misalkan sebagai contoh ini yang kami lakukan di kiri bawah ini kami lakukan di Flores, yang merah, yang hijau atas itu adalah batuan vulkanik penutup, yang merah ini adalah clay cap yang mengkarakterisasi jadi batuan penutup yang konduktif, yang biasanya di bawahnya ada reservoir, dan kita mengarahkan tim engineer untuk menyarankan arah pemborannya dan sebagainya. Jadi intinya adalah menambah akurasi juga kepada upaya-upaya eksplorasi sumber daya alam. Berikutnya, ini mah hanya untuk menakut-nakuti Pak Gerard. Waktu kuliah dapatnya ini elektrodinamika di Bandung dulu. Ya kurang lebih ini persamaan Maxwell. Sebetulnya yang paling penting itu adalah persamaan Faraday dan persamaan Ampere-Maxwell, di mana medan listrik menghasilkan medan magnet menghasilkan medan listrik, seperti telur ayam, asal berubah terhadap waktu, itulah kurang lebih. Berikutnya, nah metode elektromagnetik ini kurang lebih kita bagi dua, bagian aktif dan bagian pasif, bergantung dari transmitter yang kita gunakan, sumber apa yang kita jadikan sebagai sumber medan primer. Ada yang aktif menggunakan artificial source, medan buatan, sumber buatan, dan pasif sumber alami. Dibagi juga frekuensi domain dan time domain. Ada nama-namanya, control source AMT, very low frequency, VLF resistivity, radio magnetotelluric. Yang time domain ada TEM, ada GPR sebagai contoh, ada magnetotelluric, ada AMT dan sebagainya. Ini tipikal, ya. Saya juga bersama-sama dengan rekan-rekan se-Indonesia kami mendalami ini. Berikutnya, nah ini yang intinya kalau metode pasif itu menggunakan sumber alami
medan elektromagnetik primernya disebabkan oleh sumber alami, misalkan solar wind, angin matahari yang berinteraksi dengan magnetosfer. Jadi angin matahari sendiri seperti sistem arus karena membawa energi partikel berenergi tinggi berinteraksi dengan magnetosfer, muncul seperti sumber arus sebagai medan elektromagnetik, diterima bumi secara gratis, termasuk kita ketika pagi ini berdiri di sini hanya tidak kita ukur saja gitu ya. Dan yang kedua metode aktif, yaitu kita mengenerate medan primer menggunakan transmitter ya. Jadi secara engineering kita buat medan primer, ada kabel yang ditanahkan, ada coil yang dialiri arus dan sebagainya. Berikutnya, itu ada. Nah, tadi kata kuncinya adalah modeling and inversion yang menurut saya sangat cocok dengan dunia sains BIPA-nya. Jadi fisika, geofisika, kemudian geologi itu sebetulnya nanti bersatu dalam eksplorasi, dan bagian kita sebenarnya pentingnya itu adalah memainkan peranan kemampuan pemodelan, forward modeling atau kita sebut pemodelan, maupun pemodelan inversi, kita sebut inversi. Yaitu kalau forward modeling itu dari parameter fisiknya kita tentukan, hukum fisikanya sudah kita anggap benar, kita run, muncul data sintetik atau data. Nah, tetapi kondisi asli di lapangan adalah kita dapat data, kita ingin menginversi, merubah, membalik data itu menjadi informasi bawah permukaan. Nah, inilah yang tugas kita sebetulnya. Berikutnya, nah ini contoh pada dasarnya dulu kita ketika inversi ini memerlukan juga forward, dan pada dasarnya proses inversi yang paling utama itu adalah meminimisasi suatu fungsi objektif ya, sehingga nanti kita dapatkan solusi optimum. Mirip ketika kita mengerjakan persamaan Lagrange di fisika matematika. Pak Gerard kan di situ juga ahlinya ya. Berikutnya, next. Nah ini contoh nama-nama saja, ada MT, CSA-MT tadi ya. Intinya adalah kita memasang receiver berupa elektroda petan potensial untuk mengukur medan listrik, dan coil dalam arah X, Y, Z untuk mengukur medan magnet 3 arah. Berikutnya, ya ini sebagai contoh di geothermal TDEM, misalkan kita sering digunakan untuk mendapatkan informasi zona dangkalnya secara detail sekaligus mengoreksi kurva MT. Itu alatnya transmitternya yang merah, receivernya yang biru di tengah itu ya. Kalau Bapak Ibu mau procurement, mau pengadaan itu kisarannya dari 400 juta hingga 1,2 miliar misalkan ya. Jadi cukup ringan untuk FIPA Unstrat. Ringan di proposal maksudnya. Berikutnya, nah ini contoh ketika hasil MT diperbaiki dengan TDM misalkan. Jadi kurvanya kita koreksi, ada kurva merah dan biru yang harus dikoreksi ke arah hitam. Nah hitam ini dari metode TDEM atau TEM, yang biru merahnya dari magnetotelurik. Setelah dikoreksi, baru kita inversi untuk menjadi struktur bawah permukaan. Berikutnya, nah ini contoh juga bagian bahwa salah satu yang bisa dilakukan oleh geofisik yang berlatar belakang fisik adalah kekuatan di numerical modeling, physical modeling ya. Jadi seperti ini, finite difference, finite element dan sebagainya, metode integral akan sangat erat dengan kita, dan ini memperkuat kemampuan komputasi kita gitu ya. Berikutnya, nah ini contoh pemodelan 3 dimensi yang sudah kita buat misalkan ya, dan bisa menjadi semacam tantangan bagi kita tim riset termasuk mahasiswa pasca sarjana dan sebagainya. Berikutnya, nah ini contoh yang dekat misalkan resistivity di daerah Limbotolek Pentadio dengan pemodelan 3 dimensi. Kita menggunakan metode elektromagnetik, magnetotelurik, dan
metode potensial yang lain, yaitu gravity. Sebagai contoh ini hasilnya, next. Dan ini model yang kita buat, gitu ya. Terus berikutnya, ini contoh resistivitas bawah permukaan dari model 3 dimensi yang kita sayat-sayat, slice berbagai arah. Next. Dan kita juga bandingkan kesesuaiannya, misalkan tipe graben atau cekungan dekat danau Limboto ini juga cocok antara magnetotelurik elektromagnetik dengan density, ya, dengan rapat massa. Berikutnya, nah ini contoh TDM di gunung api pernah dilakukan di Jepang bersama-sama dengan tim di sana. Berikutnya, dan ini hasilnya satu dimensi karena TDM itu jika kita menggunakan source maka rumus matematikanya menjadi sangat sulit, gitu ya. Ongkos komputasi menjadi sangat tinggi dan sebagainya. Kadang-kadang yang established itu satu dimensi atau 2 dimensi. Sebagai contoh, ini hasil pengukuran tidak langsung dengan elektromagnetik jika dibandingkan dengan borehole, misalkan orde dan massa, orde dan kecenderungannya relatif sama dan seterusnya. Di berikutnya, nah ini contoh bahwa bergantung kapasitas pengembangan pemodelan kita dapat mengadres persoalan satu dimensi untuk tempat yang sama, ya, 2 dimensi atau 3 dimensi. Sebagai contoh ini di Gunung Slamet, kami melakukan pengukuran di sana dulu. Berikutnya, nah kemudian juga secara numerik kita juga di laboratorium mengembangkan teknik-teknik pemodelan dan inversi, biasanya untuk memberi kontribusi dari aspek metodologi. Ini contoh yang dilakukan untuk bagaimana inversi itu misalkan bisa dilakukan dengan membuat mekanisme skema inversi yang cukup robust sehingga data jelek pun masih bisa optimal. Sebagai contoh. Berikutnya, next. Nah ini contoh-contoh, gitu ya. Dan ini sudah diterbitkan di yang barusan itu di Computational Geophysics, ya. Jadi lumayan. Kemudian ini contoh inversi 2D yang kita generate. Tentu yang komersial banyak, tapi kemampuan kita mengenerate sendiri itu menjadi peluang kita lebih memahami dan menemukan kebaruan-kebaruan. Nah, itu juga menjadi publishable dan sebagainya. Ini contoh yang sedang kita persiapkan untuk publikasi, misalkan 2D bikinan kita dengan topografi yang sudah kita siapkan dan sebagainya. Berikutnya, nah ini juga contoh, kadang-kadang alat itu tidak harus yang mahal-mahal juga. Kalau ini alatnya sekitar 200 juta juga mungkin sudah dapat, ya. Pak Kira tinggal ganti mobilnya untuk ini. Nah ini misalkan kami ukur untuk mendeteksi keberadaan sesar dangkal di Bandung yang kemarin ternyata gempa, ya, kurang lebih dekat-dekat sebetulnya itunya, ya. Cuma ini kan sesarnya kami anggap sesar dangkal mikro, gitu, ya. Tapi intinya adalah ini juga dapat terasa di Bogor, mengkonfirmasi terasa dikit, alat yang alat aslinya hanya menghasilkan kanan atas dan interpretasi yang kualitatif di bawahnya, tetapi karena kita berada di fisika, mengerti pemahaman fisika dan pemodelan, kita bisa merubah data kanan atas menjadi kiri bawah, kita transformasi dengan Hilbert transform dan sebagainya, kita dapatkan data yang bisa kita inversi sehingga kita dapatkan sebagai contoh fault misalkan dan sebagainya. Jadi itu sebagai contoh. Berikutnya, nah ini juga permainan anak pasca, misalkan selain melakukan pemodelan yang deterministik, aspek-aspek stokastik seperti Bayesian, melibatkan teman matematik dan sebagainya, jadi sangat memungkinkan untuk skema-skema pemodelan dan inversi numerik. Berikutnya, nah ini contoh juga misalkan penggunaan untuk lingkungan atau sumber daya air sih. Misalkan kita ingin membedakan mana yang terkena intrusi air laut, mana yang air segar.
kemudian saran kita kepada dinas terkait dan kepada penduduk dan sebagainya. Jadi elektromagnetisme ini cukup baik gitu ya untuk digunakan, lebih murah dari seismik refleksi tentu ya, sampai sekitar 20%-nya, paling mahal seperempatnya sebetulnya. Sehingga biasanya juga misalkan kami sedang membantu juga Pertamina di Sumatera Selatan punya lintasan seismik, sebelum pelebaran ke lintasan lain karena seismik mahal, mereka minta elektromagnetik dulu sehingga terdapat basinal picture-nya terlihat, bagaimana zona-zona yang dimungkinkan endapan dan seterusnya. Berikutnya, nah ini beberapa tantangan di halaman terakhir betulnya. Jadi sangat sedikit dibanding teman-teman yang lain gitu ya, yang tertarik untuk menjadi berspesialisasi elektromagnetic method, bukan punya alat kemudian mengoperasikan. Itu mah perusahaan sudah banyak ya, dan adik-adik kita sering kita magangkan di sana juga. Cuma menggeluti electromagnetic method secara fisis di geophysics gitu. Nah ini yang kita perlukan karena untuk bisa bersaing dan juga berkontribusi lebih jauh, kemampuan ini menjadi penting. Biasanya di ITB juga atau di Bandung kalau perusahaan atau pihak-pihak itu sudah mentok sana mentok sini, nanti dukun terakhirnya kami gitu ya. Padahal harusnya datang di awal ketika duitnya masih banyak. Betul. Kemudian, nah availabilitas alat juga ini sangat, pertama bergantung luar negeri karena instrumentasi kita juga masih belum tertuju ke sana, Pak Gerard. Sehingga karena bergantung luar negeri menjadi ekonomi biaya tinggi. Misalkan saya sebut saja kalau yang misalkan dananya 1,4 miliar beli alat, ternyata kalau kita misalkan kita harus beli ke Eropa Timur karena lebih murah atau ke Cina, nah harganya tuh biasanya malah hampir setengahnya ya, cuma kan ongkos ini itu dan pajak ini itu dan harus lewat sole agent, itu yang menjadi mahal juga. Nah kalau industri atau instrumentasi ini kuat di Indonesia, mungkin kita bisa mereduksi ketergantungan pada alat di luar. Kemudian ya karena kedalaman ini terkait jangkauan, maka sumber daya listriknya juga, maksudnya elektromagnetiknya harus bagus, dan ini menjadi sangat mahal di instrumentasi seperti tadi. Kemudian kemampuan komputasional, jadi kemampuan kita membuat 3D modeling, melakukan inversi yang cepat ya, itu misalkan 3D modeling elektromagnetik waktu saya kuliah S3 itu 16 hari. Seiring kemajuan zaman sekarang bisa 4 jam gitu ya. Artinya juga selain teknologi, tapi kemampuan kita mengikutinya juga menjadi harus ini. Nah, ini kolaborasi riset dan pengembangan metode IM dalam berbagai aspek untuk akademia, industri sangat terbatas. Nah, itu juga ini sekaligus ajakan dan ini sesuai dengan misi kita di Impanet ya, Pak Gerard, Pak Beri, untuk bekerja sama. Saya juga setelah ini kalau nanti tuh silakan kalau ada yang ingin menghubungi bisa kontak saya atau lewat Pak Dekan, bagaimana kita berkolaborasi mulai dari riset, tema riset mahasiswa kita atau apa, nanti kita bisa berbuat ya. Nah jadi saya sarankan adanya ekspansi kolaborasi, jejaring kolaborasi antara para peneliti maupun akademia ya. Kemudian mungkin bagusnya membentuk juga konsorsium antar universitas nih, khusus terkait pengembangan misalkan metode IM atau instrumentasi geofisika yang memerlukan kemampuan fisika dan instrumentasi fisikanya. Kemudian juga kemampuan kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan teman-teman di industri ya. Kita punya kemampuan, mereka punya modal, nah harusnya bisa kita satukan. Demikian mungkin nextnya saya tutup dengan pantun terima kasih. Terima kasih Prof.